Mari selalu bersyukur pada Tuhan untuk kebaikannya bagi kita. Saudaraku, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari pertama bulan Januari tahun 2025. Sungguh Tuhan baik bagi kita. Dan karena itu kita akan membaca firman-Nya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, pengasihan-Mu sangat besar bagi kami. Dalam renungan harian ini, kami tetap merasakan cinta kasih Tuhan. Bahkan kami boleh berada di hari pertama di bulan Januari tahun 2025. Terima kasih Bapa, Engkau baik bagi kami. Firman-Mu kami akan baca dan renungkan. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami. Ini kami datang bermohon, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian firman-Nya. Amin. Kita berada dalam tema hikmat dari Tuhan. Saudaraku, menjadi orang berhikmat, bijaksana, ataupun berbudi, tentulah menjadi harapan setiap orang yang ingin memaknai hidup dengan benar. Namun perlu jelas dari mana hikmat itu dapat diperoleh dan bagaimana hikmat itu dinyatakan dalam kehidupan. Yakobus saudara menyebutkan bahwa dalam hidupnya manusia dapat memperoleh hikmat dari dunia ini, dari hawa nafsu manusia, dan dari setan-setan. Tetapi juga dapat memperolehnya dari atas atau dari Tuhan. Hikmat saudara yang berasal dari dunia, dari manusia ataupun dari setan, menciptakan manusia yang mementingkan diri sendiri, angkuh, penuh dusta, dan melawan kebenaran. Sebaliknya saudara, hikmat yang datang dari atas atau dari Tuhan itu melahirkan manusia yang takut akan Tuhan, lemah lembut, suka damai, tidak memihak, peramah, penuh belas kasihan, dan tidak munafik karena suka dengan kebenaran. Manusia yang dilahirkan dalam hikmat dari Allah akan terus berjuang, menyatakan hidup yang baik dan perbuatan-perbuatan yang benar. Saudaraku, tentu Yakobus berharap bahwa orang yang percaya kepada Tuhan ada kesediaan untuk hidup dengan hikmat dari atas, dari Tuhan, dengan cara menjauhkan diri dari hawa nafsu dunia yang jahat dan cemar oleh dosa dan membangun relasi yang benar dengan Allah. Seperti kata Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian.
mengenal Allah dengan baik sebagai sumber hikmat yang benar akan menolong manusia membenahi hidup seperti yang Tuhan mau dan berjuang mengikuti teladan Kristus. Sebab Kristus, saudara, adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Atau saudaraku, dengan kata lain, orang yang hidup dengan hikmat dari atas atau dari Tuhan, pertama-tama takut akan Tuhan, lalu mengenalnya dengan baik, serta menerima Kristus sebagai hikmat Allah yang menuntun kepada jalan, kebenaran, dan hidup. Sebab Kristuslah kepenuhan ilahi dan Dialah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Kita berdoa. Syukur Tuhan, kami boleh berada di hari pertama bulan Januari tahun 2025. Kalau kami melangkahkan kaki di hari pertama tahun 2025, bukan karena kuat dan kemampuan kami, tapi karena Kristus yang agung, yang pengasih dan penyayang, yang selalu bersama dengan kami dalam berbagai segi kehidupan. Terima kasih Bapa. Kami memohon cinta kasih dan pertolongan Tuhan agar di tahun 2025 kami dapat berjalan dengan pasti dalam kekuatan dan penyertaan Roh Kudus. Karena itu berkatilah keluarga kami, anak-anak kami Tuhan selalu tuntun agar mereka berjalan dengan takut dan setia kepadamu. Engkau berkati untuk setiap pekerjaan kami, dan Engkau berikan damai sejahtera dalam keluarga kami, sehingga kami selalu taat hanya kepada Tuhan. Bapa, Engkau berkati setiap saudara-saudara kami, mereka yang setia mendengar renungan harian ini. Teruslah Tuhan menjamah dan memberikan kasih-Mu yang besar, agar mereka teguh dalam hidup ini. Engkau memberkati Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkanlah, yang berduka hiburlah, yang mengalami berbagai beban-beban hidup, Tuhan hadir sebagai Immanuel untuk menopang kami dan memelihara kami. Dalam sukacita kami karena pertambahan usia, karena memperoleh hasil kesuksesan lewat pendidikan dan pekerjaan, dan masih banyak sukacita kami, Tuhan sempurnakan dalam kasih-Mu agar kami teguh menjalani kehidupan ini. Bapa, berkati jugalah untuk semua orang tua kami dalam usia indah, biar mereka selalu sehat, bahagia di dalam kasih Tuhan. Engkau memberkati untuk semua pemerintah kami. Pakai mereka memerintah dengan adil dan bijaksana. Beri ketenangan, beri kedamaian dalam hidup ini. Engkau memberkati semua pelayan-pelayan-Mu yang melayani dengan penuh kasih. Berkati dan sertai agar terus melayani dengan baik. Sepanjang hari ini Tuhan sertai kami, dan di kehidupan kami di tahun 2025, kami mau melangkah dengan optimis karena Tuhan ada sebagai gembala yang baik. Tuntun kami, dengarkan doa kami, ampuni dosa salah kami. Kami bermohon hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Mari jalani hidup di tahun 2025. Andalkan Tuhan dan Dia mengasihi kita.